Marilah sama-sama kita akan kembali mendengarkan dan mungkin melanjutkan kajian tasawuf kita yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walaupun kita berpuasa tadi, tapi insya Allah semangat pencarian kita tetap akan kokoh. Marilah kita melanjutkan pengajian kita dengan diawali membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Semoga berkah Ummul Quran ini kita akan memperoleh berkah lebih dalam lagi. Semoga Allah membukakan pintu-pintu rahasianya untuk kita semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minggu lalu kita sudah membahas panca indera batin dan upaya untuk mengasah panca indera batin itu. Hasilnya insyaallah Bapak Ibu terasa pada saat kita mendengarkan ayat suci Al-Quran sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Hajj, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimi as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, apabila orang itu mendengarkan kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz Allah, gemetarlah hati mereka. Wajilat qulubuhum, gemetar hatinya, merinding dan berdiri bulu romanya. Orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sembahyang, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang memiliki telinga batin yang sehat. Ayat lain disebutkan, wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqqi yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, itu tentunya Al-Quran, apabila ayat-ayat dibaca, kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya ia berkata, ya Tuhan kami telah beriman. Catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Inilah perasaan orang yang telinganya sensitif, telinga batinnya sensitif, maka itu setiap kali mendengarkan Al-Quran dibaca, bergetar hatinya, kadang-kadang juga berlinang air matanya. Nah, sekarang kita ukur diri kita sendiri, apakah mendengarkan ayat suci Al-Quran sudah bergetar hati kita? Apakah mendengarkan ayat suci Al-Quran mengeluarkan air mata? Kalau tidak, berarti kita masih punya waktu diberikan Allah untuk mengasah mata dan telinga batin kita. Karena itu Bapak-Ibu sekalian, pada malam ini mungkin saya tidak akan teruskan lagi. Saya akan pindah ke bahagian dari ini sebetulnya, yaitu ini, inisiasi spiritual. Mungkin ini bisa kita anggap bagian daripada latihan
mempertajam panca indera batin, yaitu apa yang disebut dengan inisiasi spiritual. Banyak istilah inisiasi spiritual ini. Inisiasi spiritual biasa disebut dengan tasbih, ialah pelantikan seorang yang sungguh-sungguh ingin mencari pengetahuan atau ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala oleh seorang pembimbing, yaitu mursyid, khalifah atau syekh. Ini dalam dunia tarekat sangat dikenal yang seperti ini, Bapak Ibu. Inisiasi spiritual itu biasa diistilahkan juga oleh sejumlah tarekat dengan baiat atau talqin. Kan biasa itu sudah ditalqin di tarekat Qadiriyah misalnya, dulu di Aba Anom atau pelanjutnya, itu ada talqin namanya, atau biasa juga disebut baiat. Nah, baiat atau talqin biasanya juga dilakukan oleh syekh atau mursyid kepada orang-orang yang layak diangkat sebagai pembantu mursyid. Jadi ibu bapak, pembaiatan atau talqin atau tasbih atau inisiasi spiritual ini hampir sama ini. Macam-macam tarekat, ada yang menyebutnya baiat, ya, ada yang menyebutnya dengan talqin, ada yang lebih umum itu tasbih. Tapi intinya adalah sama. Ada seorang atau sekelompok murid yang mengikrarkan diri untuk bergabung di dalam sebuah tarekat, dan sebagai wujud penggabungan tersebut itu dia dibaiat, ditalqin oleh pemimpin tarekat yang bersangkutan. Nah, ini perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, Ibu Bapak, karena pertama, baiat atau talqin ini bukan rukun Islam, bukan pula rukun iman. Jadi kalau ada di antara kita yang belum pernah dibaiat atau belum ditalqin, belum ditasbih, saya ingin mengatakan di sini jangan merasa ada yang kurang. Jangan merasa ketinggalan dengan teman-temannya yang sudah ditalqin, bahkan berkali-kali ditalqin, sebab talqin itu bukan sesuatu yang wajib. Ya, memang di dalam dunia tarekat, talqin itu seperti merupakan suatu persyaratan. Jika ingin menggabung di dalam sebuah tarekat, maka persyaratan yang harus dilakukan ialah melakukan ikrar. Ikrar itu biasa disebut dengan talqin, ya, pembaiatan oleh mursyid yang bersangkutan. Kalau bukan mursyid utama, itu mursyid pembantu. Misalnya di Jawa Barat dulu itu ada Aba Anom, ya. Tapi ada yang di Kalimantan, tentu Aba Anom tidak bisa ke situ. Maka itu dia mengutus utusannya, mursyid pembina, datang ke situ untuk melakukan proses talqin secara massal terhadap orang. Maka resmilah mereka itu sebagai pengikut tarekat Qadiriyah. Nah, itu yang biasa dilakukan orang. Tetapi di sini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita belum pernah mengikuti tarekat dan belum pernah ditalqin, atau sebaliknya kita sudah pernah ditalqin, kita sudah pernah dibaiat, tetapi kita tidak konsisten mengamalkan ajaran-ajaran tarekat itu, pertanyaannya adalah apakah kita berdosa? Sudah pernah dibaiat tapi tidak mengamalkan rangkaian ajaran-ajaran itu, wirid-wiridnya tidak pernah kita amalkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengulangi bahwa tarekat itu sendiri bukan sesuatu yang wajib. Tetapi kalau enjoy dengan tarekat itu tidak ada salahnya. Cuman rekomendasi saya di sini, ya,
pilih-pilihlah tarekat yang mu'tabar. Mu'tabar itu artinya tarekat yang populer, yang tidak ada kekhawatiran bahwa itu akan ada aliran sesatnya, bahwa tarekat itu diikuti oleh para ulama yang mumpuni, bahwa tarekat itu dasarnya adalah Al-Quran dan hadis, dan tarekat itu tidak ada sedikit pun bertentangan dengan ajaran-ajaran dasar Islam. Itu yang disebut dengan tarekat mu'tabarah. Tarekat mu'tabarah ialah tarekat yang dipegang oleh sebagian ulama, dan tarekat mu'tabarah itu tidak perlu diragukan keabsahannya. Ada lagi tarekat yang ghair mu'tabarah, tarekat yang tidak mu'tabarah. Tapi tarekat yang ghair mu'tabarah itu belum tentu keliru, belum tentu salah, dan belum tentu sesat, Bapak Ibu. Jangan, wah ini ada tarekat yang tidak populer, dengan demikian tidak mu'tabarah, wah itu adalah aliran sesat. Hati-hati, kita tidak boleh segampang-gampangnya menyesatkan sebuah aliran, sebuah tarekat, sebuah ajaran. Siapa tahu itu adalah seni seseorang di dalam menemukan kebenaran Tuhannya, maka dia lakukan unsur-unsur kreasi tertentu yang juga didasarkan kepada Quran dan hadis, maka itu tidak salah. Yang tarekat gair mu'tabarah dan keliru ialah manakala ada ajaran-ajaran tasawuf tarekat itu menyimpang daripada ketentuan-ketentuan ajaran syariah. Kalau ada tarekat yang tidak sejalan dengan praktek teori dan praktek syariah, maka tidak perlu bertanya kepada kiai, ulama, langsung tinggalkan saja dulu, Bapak Ibu sekalian. Contohnya, manakala ada sebuah tarekat mengajukan pendapat, tidak perlu sholat seperti itu, jungkir balik. Sholat itu yang penting kan eling, yang penting hati kita sujud pada Allah. Untuk apa itu sujud, rukuk sujud itu bukan di situ hakikatnya. Jadi hati-hati kalau ada tarekat yang bertentangan dengan praktek pengamalan syariah yang selama ini Bapak Ibu ketahui, maka itulah yang berpotensi untuk kita sebut sebagai tarekat yang keliru. Sebelum lebih lanjut mengikuti ajaran itu, maka cepat-cepat berjarak dulu. Ya. Kalau tiba-tiba sholatnya, puasanya, yang tidak boleh itu kan makan, tapi kalau minum boleh, itu sudah keliru. Pokoknya semua ajaran-ajaran tarekat atau tasawuf yang menyimpang daripada rukun Islam dan rukun iman, maka tidak perlu ditanyakan kepada siapapun, langsung saja ditinggalkan. Kenapa? Karena kalau sudah menyimpang, bertentangan, tidak sejalan dengan rukun Islam yang 5 itu dan rukun iman yang 6 itu, maka itu sudah berarti penyimpangan-penyimpangan yang sangat fatal, Bapak Ibu sekalian. Jangan langsung ikut-ikutan dibaiat atau ditalqin. Lihat dulu ajarannya. Namanya tarekat itu populer atau enggak, mu'tabar atau enggak. Kalau mu'tabar, maka itu juga harus dilihat siapa yang ikut di situ itu. Jangan sampai nanti kita kelirulah. Nanti kita dengarkan setelah kita lanjutkan setelah mendengarkan suara azan. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanda-tanda tarekat ajaran yang berpotensi keliru atau sesat. Pertama ialah penganjurnya, penyebarnya, atau tokoh nomor satunya tarekat itu terdapat tanda-tanda melecehkan ajaran syariah. Apa yang dimaksud melecehkan ajaran syariah?
orang yang menganjurkannya itu menganggap biasa mempertontonkan auratnya, pakai, mohon maaf, celana pendek, itu kan aurat bagi laki-laki. Tidak muru'ah. Apa itu muru'ah? Murah itu sangat mawas diri, memelihara pandangan orang, malu kalau dia melakukan sesuatu yang bisa dicitra negatifkan orang lain, itu disebut dengan muru'ah. Merasa malu melakukan pelanggaran-pelanggaran sekecil apapun. Iya. Kalau ada penganjur tarekat, pimpinan tarekat, penampilan-penampilannya itu gampang menyalahkan orang lain, gampang berkata-kata kotor, karakter orang itu menghina orang lain, sepertinya orang lain itu salah, dia sendiri yang benar. Maka hati-hati, orang seperti ini sesungguhnya terdapat tanda-tanda untuk tidak bisa dipercaya sebagai pemimpin tarekat. Tanda-tanda berikutnya, Bapak Ibu sekalian, gampang meninggalkan sholat, menganggap biasa menunda waktu sholat tidak pada tempatnya, ya, tidak disiplin syariah, gampang mendaruratkan keadaan. Oh, nggak apa-apa, kita nggak sholat Jumat, ini kan kita hujan, nggak apa-apa, ini kita jamak aja, kasar, kita kan ada rapat, ada pengajian. Nah, hati-hati, terlalu gampang mendaruratkan ajaran agama itu pertanda orang itu harus hati-hati. Pimpinan tarekat itu justru sangat hati-hati untuk tidak melakukan pengecilan makna ajaran. Ya. Ada mulut pimpinan tarekat yang begitu gampang mengeluarkan kata-kata kasar terhadap orang lain, dan sungguh pun orang lain itu juga adalah pimpinan tarekat yang lain. Wah, itu salah. Oh, itu bacaannya itu kan cetek itu. Ah, itu biasalah, wajar, itu orangnya memang segitu-gitunya pengetahuannya. Kapan ada pimpinan tarekat yang menafikan atau menggampangkan untuk melecehkan orang lain, menilai orang lain, maka itu pertanda mata hati orang itu tidak tajam. Seorang pemimpin tarekat yang sejati, dia tidak akan memandang enteng sekecil apapun orang itu, sekalipun orang itu enggak sarjana, sekalipun orang itu tidak populer dalam masyarakat, karena mereka yakin bahwa ilmu itu ada yang langsung dari Allah, ada yang melalui pelajaran S1, S2, dan S3. Jika Allah akan menurunkan ilmunya yang tak terbatas itu kepada hambanya, tidak peduli apakah itu sarjana atau tidak, apakah itu laki-laki atau perempuan, apakah itu muda atau tua, jika Tuhan akan bermurah hati terhadap kekasihnya, dia akan memberikan ma'rifah, pengetahuan spiritual kepada yang dikehendakinya. Makanya itu hati-hati Bapak Ibu. Jangan lantaran tidak ada titelnya seseorang, jangan lantaran orang itu tidak populer sebagai penceramah kondang, jangan lantaran tidak punya jemaah yang besar, jangan lantaran orang itu adalah pakaiannya sederhana, jangan lantaran orang itu mungkin tidak menguasai bahasa Arab, lantas kita memandang enteng, wah, tidak ada model itu untuk pemimpin tarekat. Sebab apa? Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak melihat penampilan fisiknya seseorang,
tetapi dia melihat hatinya orang itu. Untuk apa segala-galanya tampil oke, tetapi hatinya adalah buruk, maka itu pun juga Tuhan tidak akan memberikan yang istimewa terhadapnya. Boleh jadi ada orang yang tidak terlalu istimewa penampilan fisiknya, tetapi karena orang itu sangat tulus menjalani kehidupannya, sangat tulus membantu orang lain sesamanya, maka Allah akan menganugerahkan ma'rifat terhadap orang itu. Nah, kita agak gampang-gampang sulit menentukan pimpinan tarekat yang ideal. Ya. Selanjutnya hati-hati juga kalau ada yang mengaku pemimpin tarekat, pemimpin ajaran, sekalipun pengikutnya banyak, ya, tetapi kalau dia mata duitan, pokoknya uang dan uang, sangat suka dunia, bahkan minta, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Itu tidak pernah dicontohkan Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh sahabat, mengkomersilkan keistimewaan yang Allah berikan terhadapnya. Pasang tarif, dia nggak mau datang ke situ karena amplopnya tipis. Nah, kalau ada orang yang seperti ini, berarti yang dia lihat itu adalah dunia. Pemimpin tarekat, pemimpin spiritual yang ideal justru bukan lagi dunia yang menjadi tolak ukurnya. Sekalipun dia tahu orang itu tidak pernah ada memberikan apapun, tetapi orang itu sangat tulus, loyal dan respect terhadapnya, maka orang itu akan ikhlas memberikan apapun terhadapnya. Nah, inilah tanda-tanda orang-orang yang memimpin tarekat tetapi berpotensi untuk keliru. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, hati-hati juga terhadap yang mengaku pemimpin spiritual, pemimpin tarekat, tetapi tidak memelihara diri dari pergaulan. Ya. Tidak ada remnya. Siapapun yang memanggilnya datang. Sekalipun yang memanggilnya itu mungkin mudaratnya lebih besar. Walaupun alasannya kita kan perlu mendakwah mereka. Ya, seorang pemimpin tarekat, dia mampu membaca di mana langkah demi langkah kakinya harus hadir. Kalau itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, dia mengatakan berani. Tidak. Tapi kalau itu pahit, tapi di situ ada dakwah yang sangat penting untuk ditegakkan kebenaran di situ, dia mengatakan, iya, ini. Sangat sulit Ibu Bapak sekarang memilih pemimpin spiritual. Seperti yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu, sangat sulit untuk mencari sahabat-sahabat spiritual. Apalagi yang namanya pimpinan spiritual tarekat, ya. Jika kita menemukan sosok figur yang memenuhi syarat-syarat, sangat mengindahkan syariat, tidak duniawi oriented, kemudian juga itu sangat muru'ah, kemudian juga itu mata batin kita juga merasakan nikmat sekali berhadapan dengan orang itu. Kalau kita berdekatan dengan orang itu, Masya Allah, belum sampai berbicara, itu sudah terharu kita. Pemimpin-pemimpin tarekat di masa lampau, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, baru duduk seperti begini di depan para jamaahnya, itu sudah pada menangis jamaahnya. Belum sampai berkata-kata, baru melihat wajah penampilan sosok figur itu, maka sudah terjadi interaktif antara batin sang pemimpin tarekat dan jamaahnya di depan. Tidak ada kata-kata, bahkan diawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru tersenyum, ya, senyum kanan kiri. Pada saat dia menatap seluruh jamaahnya, histeris. Masyarakatnya, jamaahnya itu menangis terseduh-seduh.
Allahu Akbar, Masya Allah. Tidak ada kata-kata, kemudian masuk waktu Isya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu pulang seluruh jamaahnya itu seperti plong. Dosa-dosa yang menggunung dalam benaknya itu sepertinya plong. Hanya bertatap muka dengan wajah kiainya, syekhnya, mursyid. Apalagi kalau yang bersangkutan sempat mencium tangannya syekhnya. Subhanallah. Ya. Makanya itu sejauh apapun tempat tinggalnya, dia naik pesawat, dia naik mobil, panjang perjalanannya, hanya untuk menjabat tangan pimpinan spiritual. Tidak ada nasihat yang dia peroleh, hanya untuk jabat tangan saja. Maka begitu pulang, sepertinya pandangan dunianya berubah total. Untuk apa kita mengumpulkan semuanya ini? Nasihat guru kita, jangan terlalu tergila-gila terhadap dunia. Dia sudah berani mewakafkan, ini kendaraan sudah terlalu banyak di tempat parkir di garasi, kasih satu untuk kendaraan operasional pondok pesantren. Tidak usah tanya harganya berapa. Mungkin tidak terlalu berharga buat kita karena banyak mobil yang lain. Kasih mobil operasional pondok pesantren. Alhamdulillah, pondok pesantrennya itu bisa menggunakan antar jemput gurunya. Ya. Jadi itu tanda-tanda pimpinan tarekat, pimpinan spiritual yang berhasil, belum sampai berkata-kata apapun, tapi itu sudah mampu merubah pandangan hidup jamaahnya. Jamaah dari kampung, Bapak Ibu sekalian, itu dia tidak terlalu mementingkan nasihat, sekalipun tidak ilmiah. Yang penting datang di tempat itu, minum air minum yang telah diberikan oleh syekhnya, dia sholat berjamaah dipimpin oleh syekh itu, maka itu sudah lebih dari cukup baginya. Tidak perlu mendengarkan ceramah, mungkin kiainya ceramah tetapi dia belanjaan di samping-samping sana. Tapi begitu dia pulang, hatinya terpaut, terpukau dengan syekhnya. Dia tidak mau melakukan dosa karena dia ingat di mana ada dosa, di situ bayangan kiainya melarang jangan kerjakan itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau orang itu sudah jatuh cinta secara spiritual terhadap seseorang, tidak peduli orang itu umurnya berapa dan tidak peduli orang itu siapa, bagi dia itulah sahabat spiritual dan sekaligus pimpinan spiritual, dan itulah yang layak untuk dijadikan pegangan di dalam menuntun sisa-sisa kehidupannya. Orang seperti ini insya Allah terjalin berkah antara dirinya dengan gurunya. Mungkin saja orang itu memang orang lain melihatnya itu tidak ada apa-apanya, tetapi bagi orang yang ikhlas menerima sebagai guru spiritualnya, maka Allah akan membangunkan jembatan khusus antara yang bersangkutan dengan dirinya. Ya, hati-hati. Tidak sama setiap orang, Ibu Bapak. Mungkin si mursyid ini, pimpinan tarekat ini, tidak berkah untuk si A dan si B, tapi untuk si C dan si D itu sangat berkah. Kenapa? C dan D itu ikhlas menerima kehadiran gurunya, sedangkan A dan B ragu terhadap gurunya. Nah, orang yang ragu itu tidak akan terpaut sebuah cinta kasih yang sangat dalam. Persahabatan spiritual itu hanya muncul pada saat orang itu saling percaya satu sama lain. Karena itu kalau kita percaya terhadap pimpinan spiritual kita, sepenuhnya kita berikan terhadapnya. Dan orang yang diangkat sebagai pimpinan spiritual itu, pada saat dia diminta didoakan, itu khusyuk sampai 100% pada saat dia mendoakan dirinya. Tapi kalau muridnya itu tidak 100%, respect terhadapnya hanya 50%, maka ketika ia didoakan, maka 50% saja kemampuan orang itu berdoa terhadap Tuhan secara khusyuk. Jadi berkah itu tidak hanya ditentukan oleh karismatik seorang guru spiritual, tapi ikut juga ditentukan oleh kesetiaan seorang murid. Ya,
Contohnya, kita sebagai seorang anak sangat respect terhadap ibunda kita kan. Makanya itu, kalau ibu kita mendoakan kita kepada Allah sesudah salat tahajud, maka 100% didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau anak tetangga yang minta tolong kepada ibu kita, ya mungkin tidak percaya 100% seperti kita sebagai anak kandungnya orang tua itu, maka ya doanya redaksinya sama, tetapi yang nyampe ke langit hanya 50%. Kenapa? Tingkat kepercayaan anak tetangga terhadap ibu kita tidak sama dengan kita sendiri yang percaya sepenuhnya terhadap kehebatan ibu. Jadi suasana batin itu sangat menentukan diri kita kepada orang. Kelemahan kita Bapak Ibu sekalian, terus terang, kita sulit mempercayai orang. Kita sudah sangat percaya pada si A sebagai guru spiritual, pimpinan spiritual kita. Tiba-tiba mendengarkan orang lain, ngapain mau percaya itu? Saya tahu siapa dia kok. Itu ternyata musang berbulu ayam, itu munafik itu. Akhirnya kita sendiri terbuka keyakinan kepercayaan kita terhadap tokoh spiritual itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita sudah nggak ada berkah lagi. Begitu kita yakin terhadap seseorang, hakul yakin, insya Allah orang ini sahabat spiritual saya, itu adalah tanda kutip nabi kecil saya diutus Tuhan untuk menjinakkan jiwa saya. Pegang, dan selama kita berpegang teguh kepada keyakinan itu, maka insya Allah orang itu, pimpinan spiritual itu akan memberikan energi positif terhadap diri kita. Tapi begitu kita tidak percaya terhadap pimpinan spiritualitas kita, maka tidak ada lagi energi positif di situ. Akibatnya seperti kita kehilangan anak ayam kehilangan induk. Kenapa kehilangan induk? Terlalu gampang terprovokasi oleh orang lain. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, hati-hati kalau ada orang yang suka menceritakan kelemahan orang lain, itu artinya orang itu akan menyedot energi kita. Yang sekian lama kita bangun energi positif itu, tapi mereka akan hancurkan energi positif kita sendiri. Bersahabatlah dengan orang-orang yang tidak gampang membicarakan aib saudaranya sendiri. Membicarakan aib orang lain, kalau itu penjahat mungkin tidak seberapa Bapak Ibu sekalian. Tapi menceritakan aibnya orang-orang yang hebat secara spiritual hanya karena didasari oleh kecemburuan, hanya didasari karena gurunya dianggapnya lebih hebat daripada dia. Dia mengunggulkan gurunya dan melemahkan guru teman kita itu, maka itu pertanda bahwa orang itu sesungguhnya bukanlah sahabat yang baik. Sahabat yang sejati, sahabat yang baik ialah selalu memompahkan semangat energi positif terhadap diri kita. Walaupun dia tahu bahwa sesungguhnya gurunya itu punya kelemahan, tapi karena dia tahu bahwa sahabatnya itu jatuh cinta banget terhadap gurunya, maka kita harus berikan support. Oh bagus ya, pokoknya yakinilah kalau memang Anda sangat yakin guru spiritualnya itu adalah penuntun terbaiknya, hakul yakin itulah memang utusan Tuhan terhadap Anda. Jangan kita provokasi, wah enggak, ngapain mau percaya orang kayak gitu. Nah, sadar atau tidak sadar kita mungkin juga pernah melakukan hal yang sama, menafikan kehebatan orang lain hanya karena ada orang yang menurut dia mungkin tidak salah, ada orang lebih hebat dari itu. Nah, disinilah kearifan spiritual dituntut untuk kita. Kearifan spiritual itu ialah mencoba mengerem diri untuk tidak mengumumkan aib kelemahan seseorang hanya lantaran ingin mengunggulkan gurunya sendiri. Kita tahu kita punya guru yang paling hebat, tetapi tidak boleh guru lain, gurunya teman kita itu dijelek-jelekkan. Ya. Sulit sekali untuk matang secara spiritual Bapak Ibu. Pada umumnya kita itu memang
dewasa secara biologis ya, tetapi belum matang secara spiritual. Nah, kembali ke baiat tadi Bapak Ibu. Kalau ingin kena memang betul-betul itu seperti kalau kita sudah yakin betul, Bapak Ibu meyakini seseorang, datanglah kepada orang yang bersangkutan, Pak atau Ibu, saya kok sekian lama tidak ada lagi orang yang lebih respect, tidak ada lagi orang yang sangat saya percaya selain Ibu atau selain Bapak. Sudah lama saya mencari, kesana kemari saya mencari guru, tetapi rasanya kok Ibu atau Bapak yang paling kena dengan hati saya. Karena itu saya mohon Bapak, Ibu, berikanlah baiat terhadapku. Ya. Maka terjadilah proses pembaiatan itu. Fungsinya baiat itu sesungguhnya tidak ada yang lain kecuali shock terapi. Ini dia. Upacara pelantikan ini biasanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam masing-masing tarekat. Ada yang menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum diinisiasi, tergantung standar operasional prosedur SOP-nya masing-masing tarekat. Itu kan ada itu, biasanya ada buku panduan tarekat itu. Di antara standar tersebut ialah menjabat tangan. Jabat tangan seorang pemimpin spiritual itu dia mampu merasakan getaran-getaran spiritual tangan muridnya, bahwa muridnya itu punya persoalan. Ya, vibrasi di dalam tangan jamaahnya itu, muridnya itu, dia bisa rasakan bahwa engkau sesungguhnya menyimpan persoalan yang berat sekali. Karena itu salat tahajud dia doakan khusus, ya Allah, saya tidak tahu apa persoalan murid saya tadi, tapi feeling saya merasakan tadi murid saya itu sudah menyimpan persoalan yang luar biasa beratnya. Mungkin belum waktunya dia ingin terbuka terhadap saya. Ya Allah, ringankanlah bebannya. Seorang guru spiritual yang sejati justru dia harus menyebut nama satu persatu muridnya yang datang kepadanya tadi malam atau kemarin siang. Salat tahajudnya itu memang disiapkan khusus bagaimana sang pemimpin spiritual itu mengingat kembali muridnya yang datang kepadanya. Jadi bukan cuma dengar basa-basi, oh iya nanti saya doakan tengah malam. Dia harus berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dia betul-betul mempercayai saya sebagai gurunya. Saya pun juga adalah banyak dosanya terhadapmu ya Allah. Tetapi murid saya yang datang itu seperti anak kandung saya secara spiritual. Ringankanlah bebannya, tuntaskanlah persoalannya. Selamatkanlah dia dari berbagai ancaman. Bacakan surah Al-Fatihah salat tahajudnya. Maka karena kepercayaan yang sedemikian dalam dan juga gurunya mendoakan di dalam salat tahajud tengah malamnya itu, maka tidak ada yang bisa menghalangi Allah jika menghargai dua pasangan spiritual ini diterima doanya. Jangan memandang enteng doa orang-orang yang tulus. Sebab orang yang tulus itu tidak ada jaraknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara standar tersebut ialah berjabat tangan. Ketika jabat tangan, ya, itu biasanya ada nasihat-nasihat di situ. Biasanya ada tarekat mengganti nama atau menambahkan, ya kamu cobalah, mungkin perlu kamu mengganti nama panggilan, misalnya Muhammad, ya. Namamu yang selama ini mungkin terlalu banyak konotasi negatifnya. Ya, coba panggilan spiritualnya dikasih nama di situ. Ya. Biasanya ada tarekat yang mengganti nama atau menambah lakab. Lakab itu panggilan akrab ya. Yang mengikuti inisiasi tersebut. Ini semua dilakukan sebagai simbol kelahiran kembali ke dunia rohani. Ya, orang yang kita baiat itu, orang yang kita inisiasi itu merasa seperti terlahir kembali.
sudah punya sandaran. Semenjak saya dibaiat oleh Ustadz A misalnya, maka semenjak itu saya merasa permanen di dalam wirid saya seperti merasa tenang. Saya sudah berada di atas rel yang benar. Sebelum-sebelumnya saya seperti terombang-ambing. Nah, itulah fungsinya baiat ini, untuk mengangkat kita ke dalam rel Shiratal Mustaqim, dan insya Allah akan meninggalkan seluruh kebiasaan-kebiasaan lama kita seperti begini. Inisiasi biasanya ditandai dengan penyerahan kain serban atau tasbih atau doa-doa wirid tertentu atau Quran atau bukunya yang bersangkutan. Itu simbolik. Kalau kita dikasih sesuatu dari mursyid kita atau kiai kita, usahakan itu jangan hilang Bapak Ibu sekalian, sebab itu hatinya sang kiai, pimpinan spiritual itu yang diberikan. Yang lain boleh dikasih orang, tetapi yang itu nggak boleh hilang dan jangan dikasih-kasih. Kenapa? Itu simbolik. Pemberian seseorang pimpinan spiritual itu jangan, ya itu punya historis. Tidak gampang orang itu memberikan mewakili hatinya sendiri. Biasa juga pemberian tasbih, ijazah atau benda-benda upacara lainnya. Proses inisiasi ini biasanya dilakukan seusai salat berjamaah, disaksikan oleh murid-murid lainnya, atau biasa juga sendiri-sendiri. Inisiasi ini bertingkat-tingkat. Ada tingkat paling awal yang diinisiasi sebagai anggota baru tarekat, ya dibaiat secara massal. Tapi nanti kalau perkembangannya 1 tahun, jamaahnya bagus, kemudian juga konsistensinya terhadap pengamalan bagus, itu dibaiat lagi untuk menjadi mursyid, pembantu. Nanti itu dilantik lagi lebih tinggi lagi. Jadi itu ada pembaiatan yang bersusun-susun. Tergantung kata hati seorang guru tarekat itu terhadap orang itu. Inisiasi lainnya dilakukan lebih khusus untuk murid-murid yang sudah mencapai tingkatan tertentu dan baginya sudah layak untuk dilantik sebagai mursyid pembantu. Mungkin beliaunya sudah tua untuk pergi kemana-mana, menyapa para jamaahnya, anggota tarekatnya, maka diutuslah orang kepercayaannya untuk pergi memberikan ceramah-ceramah atau memberikan semacam pembaharuan komitmen. Itu dibaiat. Pembedaan antara mursyid pembantu dan mursyid senior ditentukan oleh tradisi tarekat. Ya, ada mursyid yang berhak untuk melakukan talqin terhadap jamaah baru. Ada orang sudah dibaiat tapi belum diberi kesempatan, belum dipercaya untuk menjadi mursyid pelanjut. Jadi tergantung makam-makam spiritual. Setelah inisiasi murid atau mursyid harus berani berubah secara drastis. Ini harapan kiai mursyid. Seperti berani untuk memotong dosa-dosa langganannya sejak dahulu, meninggalkan makanan, minuman dan perbuatan serta keputusan-keputusan yang syubhat, yang negatif, apalagi yang haram. Tegasnya seorang murid harus berani hijrah dari kondisi batin yang batil ke yang hak secara total. Ya. Jadi betul-betul melalui pembaiatan itu seseorang itu sudah talak 3 ya, namanya dosa dan maksiat itu. Itu shock terapi. Dan kalau orang sudah konsisten mengamalkan ajaran tarekatnya, maka pada saat itu tarekat bermanfaat bagi yang bersangkutan. Inisiasi sesungguhnya lebih merupakan terapi kaget atau shock terapi untuk hijrah ke dalam suasana batin yang baru. Ikrar atau baiat yang baru saja dijalaninya itu merupakan peristiwa simbolik untuk lahir kembali, reborn, dari gelapnya lumuran dosa dan maksiat. Kini ia merasa terlahir kembali seperti bayi tanpa beban, bersih sebersih-bersihnya, ringan, putih, pasrah, tenang, damai, indah, bahagia, plong, cerah dan bebas dari beban masa lampau. Kenapa? Karena sudah melalui proses inisiasi. Sang guru selalu mendoakan setiap malam, ya Allah, murid yang baru saja dibaiat itu semoga betul-betul konsisten, dan yang bersangkutan juga selalu memelihara diri,
maka pada saat itulah terjadi hubungan akrab antara guru dan murid yang luar biasa. Umumnya lafaz-lafaz yang digunakan untuk menginisiasi murid itu atau mursyid itu, ini standar kalimat istighfar. Sebelum kita dibaiat, ditalqin, ditasbih, istighfar. Kadang-kadang 3 kali, kadang-kadang 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian baca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam keadaan sudah punya wudu, dalam keadaan batin, maka pimpinan tarekat atau syekh itu memasukkan sesuatu yang sangat dalam pada lubuk hati sang murid atau mursyidnya itu, maka seperti ada aliran-aliran misteri di dalam diri yang bersangkutan dari seorang syekh. Nah, pada saat itu seperti darahnya mendidih, sedemikian semangat dan sedemikian putih, seperti terjadi proses pembersihan masa lampau oleh keakraban yang dilakukan oleh sang guru. Ya, 2 kalimat sakral yang diucapkan itu memang didasari oleh jaminan Nabi, jadidu imaniku, perbaharuilah kalimat syahadatnya, kita dianjurkan itu ya. Kemudian juga diminta istighfar. Biasa kita sampaikan Bapak Ibu, 2 kalimat sakral itu astagfirullahaladzim dan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka yang diinisiasi itu merasa optimis menatap ke depan. Karena hadis Nabi, air mata taubat menghapus api neraka. Jeritan taubatnya para pendosa lebih disukai Tuhan ketimbang gemuruh tasbihnya para ulama. Jadi terjadi proses reborn, kelahiran kembali seorang pendosa menjadi seorang anak bayi yang baru lahir. Dia sangat yakin bahwa Allah itu dominan pada saat dibaiat itu, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, bukan lagi Tuhan sebagai Maha Pendendam, Maha Penyiksa, dan Maha Pengancam. Nah, inilah manfaatnya baiat talqin ini. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingatkan, talqin kalau ada waktu, kalau itu diyakini dalam hati kita itu untuk diniatkan sebagai shock terapi, itu bisa dilakukan. Dan itu tidak ada ikatan. Ya, besok lusa kita kecewa terhadap mursyid karena memang mungkin kecelakaan mursyidnya atau pimpinannya, boleh kita pindah ke tokoh spiritual yang lain, tidak ada ikatan sama sekali. Tapi sepanjang itu kesalahan manusiawi yang dilakukan guru kita, maka lebih baik mempertahankan, sebab tidak gampang menemukan pemimpin spiritual baru. Mungkin bagi orang lain negatif, tapi bagi kita orang itu positif. Iya. Inilah pertemuan kita pada malam Jumat ini, Ibu Bapak sekalian. Sekali lagi, ingat, kalau kita sudah menemukan tanda-tanda orang yang kita anggap sebagai guru spiritual, sahabat spiritual, maka sebaiknya kita melakukan hubungan intensif yang bersangkutan, saling mendoakan satu sama lain, dan dengan demikian seperti sahabat spiritual kita itu adalah pelindung kita, kawan kita dalam mengarungi perjalanan spiritual hidup kita. Semoga Allah memberkati kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.